Arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ramai lancar. Petugas kepolisian mulai memberlakukan sistem ganjil genap jelang Lebaran Idul Adha. Jelang libur dan cuti bersama Idul Adha 2023, lonjakan volume kendaraan mulai terjadi di kawasan Gadok, Puncak Bogor pada Rabu siang. Pihak Satlantas Polres Bogor telah melakukan pemeriksaan ganjil genap guna mengantisipasi kepadatan kendaraan yang memasuki kawasan wisata Puncak. Selain itu, rekayasa lalu lintas dengan sistem one way atau satu arah dan buka tutup akan diterapkan secara situasional tergantung kondisi lalu lintas. Sebanyak 150 personel gabungan disiagakan dan disebar di berbagai titik sepanjang jalur Puncak. Untuk mengetahui situasi lalu lintas di kawasan Puncak Gadok, Jawa Barat pada liburan Idul Adha 1444 Hijriah, kami terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di sana. Hilmi, selamat sore. Bagaimana pantauan Anda terkait dengan arus lalu lintas menuju ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat? Ya baik, selamat sore Reinhard dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pada sore hari ini masih terpantau normal dan ramai lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan baik itu dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak Bogor ataupun sebaliknya. Karena memang sejak tadi pagi Satlantas Polres Bogor ini telah melakukan rekayasa arus lalu lintas, di mana pada pukul 6 pagi tadi Satlantas Polres Bogor telah melakukan rekayasa arus lalu lintas ganjil genap, di mana untuk kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak ini yang berplat nomor tidak sesuai dengan tanggal sekarang, yakni tanggal 28 Juni, yang artinya hanya diperbolehkan kendaraan roda 4 yang berplat nomor genap saja yang dapat melakukan perjalanan ke kawasan Puncak. Sementara itu untuk kendaraan roda 4 yang tidak sesuai plat nomor dengan tanggal sekarang terpaksa harus diputar balikan oleh petugas kembali ke arah Jakarta. Dan rekayasa sistem arus lalu lintas tersebut berakhir pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Satlantas Polres Bogor kembali melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menerapkan sistem satu arah atau one way, yakni dari arah kawasan Puncak Bogor menuju ke Jakarta. Kemudian untuk arah sebaliknya, yakni dari Jakarta menuju ke kawasan Puncak ini ditutup sementara. Kemudian sistem one way tersebut berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwa dua sistem rekayasa arus lalu lintas tersebut diberlakukan oleh Satlantas Polres Bogor ini tergantung dengan situasi dan kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Jadi tidak seterusnya atau sepenuhnya sistem rekayasa arus lalu lintas ganjil genap ataupun one way ini diterapkan oleh Satlantas Polres Bogor. Kemudian jika kami memantau dari tadi pagi bahwa kendaraan yang melintas ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini memang masih didominasi oleh kendaraan roda 4 yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya, yakni berplat B. Maka bisa diartikan bahwa masyarakat Jakarta pada hari ini sudah melakukan perjalanan ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Reinhard. Terima kasih Muhammad Zulhilmi melaporkan dari kawasan Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita ke informasi berikutnya, ini masih terkait dengan libur panjang di Hari Raya Idul Adha, yang kemudian kita masih terkait dengan libur panjang Idul Adha. Ribuan penumpang memadati stasiun Lempuyangan Yogyakarta. PT KAI Daob 6 Yogyakarta mencatat jumlah penumpang yang turun di stasiun Lempuyangan mencapai 21.000 penumpang. Stasiun Lempuyangan Yogyakarta mulai dipadati penumpang. Jumlah penumpang yang datang tak seperti hari-hari sebelumnya. PT Kereta Api Indonesia Daob 6 Yogyakarta mencatat total sebanyak 23.869 penumpang berangkat mudik ke daerahnya masing-masing, baik menggunakan kereta api jarak jauh maupun kereta komuter lain KRL atau Pramex. Sedangkan untuk jumlah arus kedatangan mencapai 21.777 penumpang.
para penumpang kereta ini memanfaatkan libur panjang Idul Adha untuk bepergian keluar kota. Saya nyobain sensasi Idul Adha di Kota Warang. Ini kenapa Eva memilih transportasi kereta api? Lebih nyaman. Terus anak-anak juga happy gitu kalau naik kereta. Dimulai tanggal 26 Juni hingga 2 Juli mendatang, PT KAI Daob 6 Yogyakarta mengoperasikan 25 rangkaian kereta api jarak jauh dengan jumlah kursi sebanyak 93.890. Sementara KAI Komuter kembali menambah 6 perjalanan komuter lain Yogyakarta atau KRL relasi Yogyakarta-Palur, Jawa Tengah. Sehingga total terdapat 30 perjalanan KRL per harinya. Sedangkan untuk komuter lain Pramex tetap dioperasikan sebanyak 8 perjalanan tiap harinya. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Dan libur panjang Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan warga Surabaya untuk berwisata. Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur nampak ramai dipenuhi calon penumpang. Kenaikan jumlah penumpang mencapai 15% dibandingkan hari biasa. Selasar di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur, sejak pagi dipadati calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah daerah di tanah air. Kenaikan calon penumpang yang akan berlibur dan pulang kampung sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Catatan Angkasa Pura I, kenaikan jumlah penumpang per hari mencapai 45.000, yang biasanya hanya berkisar 28.000 hingga 30.000 per harinya. Mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang di periode libur Idul Adha ini, kami akan memaksimalkan jumlah ruang tunggu yang tersedia dengan tetap melihat jumlah penumpang yang ada. Jadi jika memang jumlah penumpang ini harus dilayani oleh maksimal ruang tunggu, maka akan kami buka semua. Dan untuk para petugas di lapangan juga membantu pengaturan terutama di area. Anda kembali di iNewsroom bersama dengan saya Reinhard Sirait. Pemirsa, libur panjang Idul Adha, kendaraan wisatawan mulai memasuki kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat siang tadi. Selain adanya peningkatan volume kendaraan, perbaikan gorong-gorong jalan membuat arus lalu lintas di kawasan Lembang terhambat. Kendaraan wisatawan dari berbagai daerah mulai memasuki kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Rabu siang. Kendaraan wisatawan yang didominasi oleh kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek dan bus pariwisata hanya bisa memacu kecepatan antara 20 hingga 30 km per jam. Selain adanya peningkatan volume kendaraan, perbaikan gorong-gorong di sepanjang jalan utama Lembang dan pasar membuat arus lalu lintas terhambat. Pihak kepolisian Polsek Lembang dibantu Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan rekayasa lalu lintas guna mengurai kepadatan. Sementara itu, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Padatnya ribuan kendaraan dari arah Jakarta berakibat pada kemacetan panjang. Memasuki libur Idul Adha dimanfaatkan warga bepergian ke sejumlah lokasi. Hal ini berimbas pada kepadatan di ruas jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali, kilometer 79. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Palimanan Cirebon terlihat memenuhi ruas tol. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus angkutan umum. Diprediksi kepadatan ini akan terjadi hingga 4 hari ke depan seiring hari libur Idul Adha dan juga akhir pekan. Dan Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta dipadati pengunjung. Pengunjung datang bergerombol bersama dengan keluarga maupun kerabat. Antusiasme warga menyambangi Pekan Raya Jakarta atau PRJ di libur panjang Hari Raya Idul Adha 2023 begitu tinggi. Pengunjung menyempatkan diri menyambangi event tahunan untuk berbelanja, menikmati beragam kuliner, bahkan mendapatkan hiburan musik. Pengunjung bahkan rela berdesak-desakan untuk berburu diskon. Selain itu, para pengunjung juga bisa membeli tiket melalui online maupun di loket-loket tiket yang tersedia di pintu masuk.
Kita beralih ke informasi lain. Kasus revenge porn di Kabupaten Pandeglang menjadi viral dan trending topik di media sosial. Korban Ika merupakan perempuan berusia 23 tahun, sedangkan pelaku bernama AHM berusia 22 tahun yang merupakan mantan pacar korban. Keluarga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Kasus revenge porn atau pornografi balas dendam berbentuk ancaman penyebaran konten porno bila korban putus asmara dengan pelaku di Pandeglang menjadi viral lantaran keluarga korban menceritakan semua kronologi kejadian yang menimpa salah satu keluarganya di media sosial. Dalam kasus ini pihak keluarga merasa khawatir dengan sikap pelaku yang mengancam keselamatan korban. Kami kira ini hanya hubungan seksual biasa ya, tetapi setelah kami bertanya kepada satu persatu teman-temannya, ternyata mereka juga sudah dikirimi video-video videonya. Jadi emang pelaku ingin membuat hidup adik kami tidak tenang, ya seperti itu. Yang jauh membuat kami lebih sedih lagi gitu ya. Ternyata bukan hanya soal hubungan seksual, ada kekerasan, ada gambar muka dicakar, ada lutut yang terbentur, ada rambut yang dijambak, ada berbentuk video, suara. Karena adik kami juga karena dengan rasa takut dia sering mengaktifkan teleponnya ketika dengan tersangka, jadi ada teman-teman yang menyaksikan. Selain itu, ia juga menganggap pihak kepolisian dari Polda Banten juga tidak mau rumit soal penanganan kasus anggota keluarganya sehingga kasus ini masuk dalam Undang-Undang ITE. Dalam proses hukum yang berjalan, ia menyebut adanya kejanggalan karena sidang pertama pihak korban tidak diundang dalam sidang serta adanya intimidasi dari pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten turut memberikan komentar. Diduga ada kesalahpahaman kakak korban sehingga merasa pihak Kejari tidak berpihak kepada mereka dan akhirnya berbuntut adanya postingan yang viral di media sosial. Kakaknya itu menceritakan bahwa 3 tahun lalu itu sebenarnya korban itu diperkosa. Nah, saat itu karena Kejari yang menerima itu menjelaskan bahwa untuk pemerkosaan ini tolong dilaporkan kembali kepada penyidik Polda. Kejaksaan nggak bisa langsung mendakwakan kasus pemerkosaan ini karena dalam berkas perkara hanya melanggar Undang-Undang ITE, yaitu mentransmisikan tadi konten yang bermuatan asusila ini, sehingga disarankan melapor ke Polda. Nah, kemudian dalam percakapan itu sempat jaksa mengatakan kalau kasusnya pemerkosaan 3 tahun yang lalu nanti gimana itu ya visumnya ya, karena kasus untuk pembuktian kasus pemerkosaan itu kan harus ada upaya paksa, itu harus ada visumnya dan lain, kan sudah 3 tahun. Nah, inilah yang mungkin ditanggapi oleh pihak keluarga, kejaksaan kurang mendukung. Juru bicara Partai Perindo Ike Julius juga turut mengecam keras kasus revenge porn yang viral di media sosial ini. Menurutnya kasus ini harus diusut tuntas secara hukum jika memang ada oknum yang mengintimidasi korban. Sebagai partai yang memiliki sensitivitas terhadap isu sosial perempuan dan anak, tentunya Partai Perindo dalam ini mengecam keras apa yang dialami seorang gadis yang menjadi korban kekerasan seksual di Pandeglang tapi tidak mendapatkan perlakuan dan tidak mendapatkan keadilan. Ini kalau saya harap kasus ini segera dituntut tuntas gitu. Diusut tuntas apabila memang benar ada oknum yang melakukan mengintimidasi korban, maka oknum itu segera harus diproses secara hukum. Pada sidang tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pandeglang, pelaku AHM dituntut dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 20 rumah di kawasan padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.